2024-22-019 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen, cara kerja, dan fungsi dari kopling manual kendaraan ringan yang ada pada mobil. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang materi sistem kopling manual pada kendaraan ringan. Simak videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, apa sih pengertian dari kopling manual kendaraan ringan? Pengertian dari kopling manual kendaraan ringan merupakan sistem yang memungkinkan pengemudi untuk menghubungkan atau memisahkan mesin dengan transmisi secara manual. Untuk fungsi utamanya dari kopling manual kendaraan ringan adalah untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi dan kemudian diteruskan ke roda kendaraan. Bagian-bagian pada kopling manual kendaraan ringan. Yang ini ada yang namanya pressure plate atau biasa disebut dengan plat penekan. Pressure plate atau plat penekan memiliki fungsi untuk menekan clutch plate dan meneruskan tekanan dari friction plate menuju ke kampas kopling. Dengan begitu, kampas kopling akan terhimpit roda. Plat penekan tersebut akan berputar mengikuti putaran gigi primer kopling. Nah, untuk komponen yang ini namanya flywheel atau roda gila. Flywheel ini berfungsi sebagai bagian dari mekanisme untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi kendaraan. Nah, bisa dilihat untuk foto yang saya lingkari, yaitu adalah salah satu bagian dari komponen kopling manual, yaitu ada pedal kopling atau bisa disebut clutch pedal. Pedal adalah komponen input yang nantinya diterjemahkan menjadi pengendalian kopling. Untuk cara kerja dari pedal kopling ini serupa dengan pengungkit. Pada bagian pangkal pedal terdapat engsel yang dihubungkan dengan push rod. Kemudian untuk bagian yang lainnya yaitu ada plat kopling. Komponen ini berfungsi sebagai penerima putaran mesin agar dapat diteruskan ke transmisi. Untuk letak dari plat kopling ini yaitu berada di antara plat penekan dan flywheel yang ada pada dalam transmisi. Nah, untuk komponen yang selanjutnya yaitu release bearing. Release bearing ini berfungsi untuk menyalurkan tekanan yang berasal dari release fork atau aktuator silinder. Pada gambar ini disebut master cylinder kopling. Komponen kopling pada mobil manual yaitu salah satunya adalah master cylinder kopling yang berfungsi untuk mengubah tenaga mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik. Setelah kita mengetahui beberapa komponen-komponen yang ada pada kopling manual kendaraan ringan, kemudian untuk bagaimana sih cara kerja dari kopling manual kendaraan ringan ini? Untuk cara kerja dari kopling manual kendaraan ini yaitu pada saat menginjak kopling, maka kopling bakal otomatis memutus putaran dari mesin menuju ke transmisi sehingga transmisi tidak akan mendapatkan tekanan langsung dari mesin. Sistemnya adalah saat kopling diinjak, maka hidrolik pada kopling akan memberikan tekanan cairan ke arah aktuator hidrolik. Kemudian aliran cairan tadi memberi tekanan pada release bearing sehingga akan menekan komponen yang bernama release lever. Hal ini membuat plat pressure terungkit sehingga plat kopling yang awalnya terjepit di antara flywheel dan plat pressure kemudian menjadi terbebas karena menimbulkan sedikit celah. Hal inilah yang memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Oke, kemudian ada sedikit cuplikan bagaimana cara kerjanya, bisa disimak lewat animasi yang saya tampilkan ini. Nah, ini adalah sedikit gambaran animasi tentang bagaimana cara kerja kopling manual kendaraan ringan. Pada saat kita menginjak kopling,
maka kopling akan otomatis memutus putaran dari mesin menuju ke transmisi, sehingga transmisi tidak akan mendapatkan tekanan langsung dari mesin. Kemudian pada saat pedal kopling dilepas, tekanan cairan pada aktuator hidrolis kopling bakal menghilang dan membuat rilis bearing kembali ke posisinya untuk tidak menekan rilis lever. Pada saat kondisi pedal kopling dilepas, pegas kopling kembali bertugas menekan kembali pressure plate. Tujuannya yaitu agar pressure plate menempel ke plat kopling sehingga kopling terjepit kembali dan putaran flywheel bisa tersalurkan ke plat kopling dan transmisi. Setelah menyimak tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya komponen-komponen yang ada pada kopling manual kendaraan ringan diantaranya ada pedal kopling, master silinder, aktuator silinder, hydraulic clutch type, release fork, release bearing, cloth cover, pressure plate, clutch disc, dan flywheel. Jadi untuk sistem kopling manual kendaraan ringan ini merupakan sebuah rangkaian mekanik yang digunakan untuk memisahkan tenaga mesin ke transmisi. Dengan adanya sistem ini, maka putaran mesin bisa terputus meski kondisi mesin masih keadaan hidup, sehingga roda mobil tetap diam dan mesin masih sanggup untuk hidup. Untuk fungsi dari sistem kopling manual kendaraan ringan antara lain yaitu untuk menjalankan mobil saat awal secara lembut, kemudian untuk membantu operasional transmisi, dan untuk memberhentikan mobil tanpa mematikan mesin. Lalu cara-cara untuk merawat kopling manual kendaraan ringan yaitu antara lain tidak menerabas banjir, tidak menginjak kopling dengan posisi masuk gigi saat berhenti lama, tidak menggunakan setengah kopling saat menanjak, kemudian rajin memeriksa master kopling, melakukan penggantian master kopling setiap beberapa tahun sekali jika kondisinya sudah kurang optimal, melakukan pengaturan kopling, tidak membiarkan kopling diam dalam waktu yang lama, kemudian tidak membawa beban berat yang berlebihan, dan tidak melepas kopling dengan kasar. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari kampas kopling yang sudah mulai habis? Ciri-ciri dari kampas kopling yang sudah habis yaitu untuk akselerasinya berat. Jadi saat kopling yang sudah kampasnya mulai habis terjadi berat saat untuk berakselerasi. Kemudian ciri yang lain yaitu bau gosong atau sangit yang secara tiba-tiba muncul. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya yaitu saat kita hendak memindahkan gigi maka terasa keras dan kemudian jarak injaknya terlalu pendek. Hal ini bisa jadi sesuatu yang tidak beres pada bagian kopling. Lalu jika sudah terjadi hal-hal tersebut, maka segera kita untuk mengganti dengan kampas kopling yang baru. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya pada kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nantikan video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.